Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya, selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup di kelas 3 sekolah dasar yang bertemakan tentang manusia dan lingkungan. Kalian tahu apa itu lingkungan hidup? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yuk kita sama-sama mengenal lebih jauh tentang manusia dan lingkungan. Manusia atau orang dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologis, rohani, dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo spesies atau bahasa Latin yang berarti manusia yang tahu. Sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Sedangkan lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai jati diri sebagai bangsa, maka kita harus menghormati keragaman suku bangsa dan budaya. Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Di Indonesia sendiri, terdapat lebih dari 300 kelompok suku bangsa. Dalam satu pulau saja, ada beberapa suku bangsa. Kita ambil contoh di Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa suku bangsa. Provinsi Jawa Timur dihuni oleh suku Jawa, Madura, dan beberapa suku lainnya. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah di Jawa Timur. Suku Madura tinggal di Pulau Madura dan daerah pesisir di Jawa Timur. Hampir di seluruh kota di Jawa Timur terdapat suku Madura. Ada juga suku Tengger. Konon adalah keturunan pelarian kerajaan Majapahit, tinggal di pegunungan Tengger dan sekitarnya. Suku Osing juga tinggal di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi. Orang Samin tinggal di pedalaman Kabupaten Bojonegoro. Jawa Timur juga merupakan tempat tinggal bagi warga keturunan Cina, Arab, dan Eropa. Suku Bali juga tinggal di sejumlah desa di Kabupaten Banyuwangi. Ini adalah keanekaragaman agama di Provinsi Jawa Timur. Nah, adik-adik, suku Jawa umumnya menganut agama Islam. Sebagian menganut agama Kristen dan Katolik, dan ada pula yang menganut Hindu dan Buddha. Sebagian orang Jawa juga masih memegang teguh kepercayaan kejawen. Agama Islam sangatlah kuat dalam memberi pengaruh pada suku Madura. Suku Osing umumnya beragama Islam, sedangkan suku Tengger menganut agama Hindu. Orang Tionghoa umumnya menganut Konghucu. Meski ada pula sebagian yang menganut Buddha, Kristen, dan Katolik. Bahkan Masjid Sengho di Surabaya dikelola oleh orang Tionghoa yang memiliki arsitektur layaknya kelenteng. Keragaman bahasa di Provinsi Jawa Timur. Bahasa resmi yang digunakan di Jawa Timur adalah bahasa Indonesia. Bahasa sehari-hari yang digunakan yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa daerah lainnya. Bahasa Jawa dituturkan oleh sebagian besar suku Jawa. Dialek atau logat bahasa Jawa di Jawa Timur dikenal dengan bahasa Jawa Timuran. Bahasa Jawa dialek Surabaya dikenal dengan Boso Suroboyoan. Penggunaan bahasa Jawa di Malang ada beberapa kata yang diucapkan terbalik, misalnya mobil diucapkan libom, polisi diucapkan isilup, tidur diucapkan rudit. Bahasa Jawa Malang dikenal sebagai boso walikan. Bahasa Madura dituturkan oleh suku Madura yang tinggal di Madura maupun di mana mereka tinggal. Suku Osing dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Osing.
Bahasa Tengger, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh suku Tengger. Bahasa Tengger mirip bahasa Jawa kuna. Bahasa daerah juga digunakan oleh kelompok penduduk yang berasal dari daerah lain. Misalnya saja bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Bugis, dan bahasa Tionghoa. Untuk materi terakhir, yuk kita kenali keragaman kesenian di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur memiliki sejumlah kesenian khas. Yang pertama ada ludruk. Ludruk merupakan salah satu kesenian Jawa Timur yang cukup terkenal. Ludruk dibuka dengan tari remo dan parikan atau pantun. Saat ini, kelompok ludruk tradisional dapat dijumpai di daerah Surabaya, Mojokerto, dan Jombang. Ada juga reog yang sempat diakui sebagai tarian dari Malaysia, merupakan kesenian khas dari Ponorogo. Reog kini juga menjadi kesenian khas Jawa Timur. Pementasan reog disertai dengan jaran kepang atau kuda lumping. Di Ponorogo, setiap bulan purnama diadakan penampilan dari perwakilan setiap kecamatan yang diadakan di alun-alun Kabupaten Ponorogo. Nah, yang terakhir, wayang kulit dan ketoprak. Cukup terkenal di daerah Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Kediri, Tulung Agung, Blitar, Trenggalek, dan sebagian Bojonegoro. Sedikit berbeda, pagelaran wayang kulit di Malang disebut dengan wayang kulit Malangan. Sekian pembahasan materi tentang pendidikan lingkungan hidup yang bertemakan manusia dan lingkungan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.